Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kembali kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat datang kembali di episode 2 Krui dan Danau Ranau. Masih di hari yang sama nih teman-teman. Jadi di part 2 ini saya mungkin akan lebih banyak menceritakan keindahan perjalanan di sekitar Danau Ranau dan juga menuju ke Danau Ranau. Hari ini saya mengambil rute untuk menggunakan jalan Krui Liwa. Jadi kalau dari jalan utama Krui, kita tidak belok ke kiri arah Bengkulu, tapi kita ke kanan dulu teman-teman. Jadi kita mau ke kota Liwa gitu teman-teman ya. Dan kondisi perjalanan di kota Liwa, habis turun hujan teman-teman, dan lumayan menantang treknya. Lagi basah dan juga banyak ranting-ranting jatuh. Dan di depan juga nanti teman-teman akan ngelihat ada longsor-longsor juga sedikit gitu ya. Oke. Dan melalui jalan ini juga kita kembali akan melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Tetapi kali ini namanya bukan TNBBS Selatan yang seperti di Lampung ya, tapi ini registrasi 48 tulisannya. Ya teman-teman bisa lihat ya, kanan kirinya ada air terjun. Di sepanjang perjalanan kita mau ke kota Liwa ini dari Krui teman-teman. Jadi ini bener-bener indah banget. Hutannya agak berbeda dengan TNBBS yang saya lewatin di Lampung. Jadi yang ada di kota Liwa ini itu bener-bener banyak sekali air-air jatuh gitu di kanan kirinya teman-teman. Lumayan menarik ya untuk dilihat ya. Tapi hati-hati jangan sampai meleng teman-teman, karena jalanannya juga cukup curang sama kanan kirinya gitu teman-teman. Dan Danau Ranau, ini kita sudah masuk ya ke dalam hutan TNBBS gitu. Dan sekaligus tadi saya signage bahwa kita sudah meninggalkan pesisir barat lagi nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara Danau Ranau, letaknya tidak ada di provinsi yang sama ternyata teman-teman. Jadi Danau Ranau ini adanya di Sumatera Selatan. Ya seperti teman-teman lihat yang tadi saya bilang, ini longsornya parah banget teman-teman. Jadi baru malam kemarin katanya tersapu oleh tanah yang ada di atas bukit turun ke bawah kiri sana tuh teman-teman. Jadi lumayan berbahaya ya. Untungnya alat berat sudah hadir dan bisa kita lihat ya teman-teman ya, saking barunya. Sampai ada beberapa truk dan bis yang belum tahu kalau ternyata jalan ini belum bisa dilewati dan dipalang ya sama alat berat gitu teman-teman. Dan di Sumatera Selatan ini Danau Ranau itu berbatasan betul-betul antara Muara II gitu ya dengan Liwa, itu benar-benar sebelah-sebelahan. Tadinya saya mikir ini masuknya ke Bengkulu gitu. Nah sepintas teman-teman, ini jalanannya sangat bertanah dan waduh ini gecolnya parah. Saya udah takut jatuh aja nih teman-teman. Cuma ya saya tetap berhati-hati dan jaga kecepatan gitu ya teman-teman ya. Dan nanti kota pertama yang akan kita temui adalah kota Liwa teman-teman. Jadi menuju ke Danau Ranau, kota terakhir yang ada di Provinsi Lampung itu namanya adalah kota Liwa. Ini benar-benar kota ya. Jadi setelah hutan, saya juga agak heran gitu ya. Tahu-tahu ada kota yang bisa dibilang sangat maju. Dan kotanya cukup besar gitu ya, cukup kokoh gitu. Walaupun masih banyak rumah-rumah tradisional. Ya teman-teman bisa lihat ya, kanan kirinya ini masih hutan lindung dan ini lebih liar lagi. Artinya hutannya lebih alami lagi ketimbang TNBBS setelah Kota Agung kemarin ya teman-teman ya. Jadi hari ini nih kita lewatin 2 TNBBS, bukan kemarin ya. Sama-sama di hari yang sama ini. Jadi tadi pagi saya lewat TNBBS Lampung dan sekarang saya lewat TNBBS yang ada di Kota Liwa atau yang berbatasan dengan Sumatera Selatan teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang Bukit Barisan Selatan, dia tuh memang terbentangnya cukup panjang dari selatan Sumatera sampai ke utara Sumatera teman-teman. Dan ini banyak yang bilang ini akibat patahan geologi gitu ya. Jadi sepertinya mungkin ya ada kaitannya dengan Ring of Fire gitu ya, gunung berapi di sekitarnya. Nah teman-teman, inilah yang saya bilang kota Liwa, dan ini sekarang adalah monumen Paksi Paksekala Bekak namanya. Jadi ini adalah monumen yang menandakan kalau kita sudah masuk ke dalam kota Liwa gitu teman-teman.
Nah, sebetulnya ada rute yang mengarahkan kita ke kiri. Cuma Maps mengarahkan saya ke kanan. Dan ini ada Masjid Al-Mansur dan juga mungkin karena alasan safety gitu ya. Nah, kita diarahkan ke arah kiri nih, teman-teman. Jadi harusnya kita ke kiri itu bisa langsung. Jadi kita ke kanan dulu. Kita lihat perkampungan nih, gitu teman-teman. Lewat jalan yang bukan utama, tapi ya saya sudah melihat gitu ya. Nah, inilah teman-teman, selamat datang di TNBBS. Ini kita udah masuk ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, teman-teman. Jadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mau masuk ke Provinsi Sumatera Selatan ini jauh lebih rare ya teman-teman ya. Dan tahu-tahu nanti kita masuk ke Desa Batu. Nah, setelah Desa Batu, kita sudah langsung bisa lihat Danau Ranau di sebelah kiri nih teman-teman. Danau Ranau-nya ini di sebelah kiri. Dan kalau sudah masuk ke Desa Batu ini, berarti kamu sudah masuk ke Sumatera Selatan nih teman-teman. Gitu. Nah, ini kita sudah masuk ya, belok ya ke kawasan wisata Danau Ranau teman-teman. Jadi Danau Ranau ini letaknya tuh di dekat Gunung Seminung teman-teman. Gitu. Jadi Danau Ranau ini sebagai informasi aja adalah danau kedua terbesar setelah Danau Toba teman-teman. Jadi saya juga baru mencari tahu gitu ya tentang Danau Ranau itu belum lama gitu. Ternyata setelah Danau Toba ya Danau Ranau gitu. Oke, teman-teman, jadi seperti yang tujuan saya di hari pertama yaitu adalah Danau Ranau. Ya, tempat yang begitu bagus dan saya nginep sekarang di Wisma Pusri. Walaupun sedikit kurang perawat, tapi pemandangannya cukup baik. Oke, di Danau Ranau ini sendiri punya legenda teman-teman. Jadi ada dulu diceritakan tentang Rakian Sukat dengan naga hitam. Jadi si Rakian Sukat ini katanya dilarang lah sama warga untuk memotong salah satu pohon yang ada di Gunung Seminung. Tapi bandel, ada rasa penasaran gitu ya. Dia berniat untuk menebang pohon tersebut. Dan pohon itu penuh ular gitu ya teman-teman. Nah akhirnya pohonnya itu bener-bener ditebang. Dan dia ketemu naga hitam gitu ya. Sampai naga hitam ini marah tapi tidak bisa menandingi kesaktian dari Rakian Sukat. Sehingga katanya naganya tuh masuk ke dalam tanah dan membuat lubang besar sehingga memancarkan air atau mata air yang sampai hari ini jadi Danau Ranau namanya teman-teman. Ya ini legenda sekitar gitu teman-teman ya. Ya, dan sebagai informasi tadi gambar saya ambil dari penginapan di Pusri teman-teman. Jadi di Pusri sendiri kondisinya sudah kurang terawat ya teman-teman, tapi ya view terbaik di sana gitu teman-teman. Ya seperti yang kita lihat sekarang, mungkin teman-teman sudah lihat nih di kirinya, aduh ini Danau Ranau sih indah, cantik bener gitu ya. Dan saya ada di prime time dan terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Saya dikasih cuaca yang sebelumnya hujan gede dan setelahnya hujan gede banget gitu. Tapi waktu saya pengen ngambil gambar ini seperti dibikin cerah gitu. Ya ini luar biasa banget. Jadi saya jalan di pesisirnya Danau Ranau nih teman-teman. Ini teman-teman kalau jadi dari Pusri itu lurus terus gitu ya. Namanya kalau di ujungnya itu ada Pantai Pelangi gitu teman-teman. Tapi saya nggak ke Pantai Pelangi karena udah terlampau sore. Karena teman-teman lihat di belakang saya itu sudah awan hitam gitu dan sudah kelihatan ada turun airnya gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya udah sampai di sini aja gitu teman-teman.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Danau Ranau ini jaraknya sekitar 529 kilo dari rumah saya, dan saya sudah jalan sejauh itu ternyata gitu ya di hari yang sama. Jadi ini masih day 1 ya teman-teman, masih hari pertama. Dan saya sudah sampai ke Danau Ranau. Tadinya ada berpikir dari Danau Ranau saya mau balik lagi ke Krui gitu ya. Cuma karena ada kendala bahwa jalanannya cukup longsor seperti yang tadi teman-teman udah saksikan di perjalanan ya. Jadi saya kayaknya untuk safety, karena pasti akan melewati malam. Dan seperti yang saya sudah ceritakan di episode sebelumnya, kalau melewati hutan, saya akan menghindar untuk jalan malam. Karena apa? Binatang buasnya banyak banget gitu ya. Saya ketemu semacam kadal gitu ya, itu udah berapa kali ya. Jadi ada 2 atau 3 kali. Terus kemudian saya ketemu sama monyet sih udah nggak kehitung. Dan saya ketemu sama ular tuh 2 di pinggir jalan gitu teman-teman. Mungkin nggak kerekam sama footage gitu ya, tapi saya ketemu sama ular. Walaupun memang mungkin nggak terlalu gede ya, cuma ya saya yakin itu masih liar sekali gitu. Jadi masih, saya tidak mengambil keputusan bahwa balik lagi ke Krui gitu teman-teman. Jadi saya stay di Danau Ranau, dan hari ini saya nyampe di Danau Ranau itu tepatnya di Pusri itu sekitar jam 3 sore teman-teman. Jadi saya istirahat sebentar, kemudian akhirnya saya beres-beres, dan sekitar setengah 5, jam 5 gitu saya jalan-jalan di sekitaran Danau Ranau ini teman-teman. Jadi Danau Ranau kalau kita lihat pemandangannya itu mayoriti itu akan didominasi oleh pegunungan. Ya Gunung Seminung itu gitu teman-teman ya. Jadi yang di seberangnya itu Gunung Seminung, dan di sebelah-sebelahnya itu ada perbukitan-perbukitan. Waduh, indah bener deh pokoknya teman-teman. Kayaknya kamera ini masih nggak bisa bicara keindahan yang sebenarnya sih teman-teman. Yang paling nggak saya mau bagiin ke teman-teman bahwa ini ada tempat yang segini bagusnya gitu loh di daerah Lampung dan Sumatera Selatan gitu teman-teman. Jadi ini luar biasa banget pemandangannya, kanan kiri saya jalan-jalan. Mohon maaf saya nggak pakai helm ya teman-teman, karena deket banget dari hotel dan saya memang pengen cari udara juga gitu. Karena udah seharian riding ya, dari semalam saya belum tidur gitu. Jadi ini sekarang tanggal 4 April, kemarin saya berangkat tanggal 3 April, baru nyebrang 11.30 malam. Dan sekarang jam 3 sorenya tanggal 4 April ya, baru ya bisa beristirahat dikit lah di hotel. Ya cerita dikit ya, jadi hotel ini sepi banget dan kurang terawat sebenarnya. Tapi ya pemandangannya terbaik dari sana. Malam-malam saya juga sempat disuguhi oleh cerita dan drama mati lampu teman-teman. Nah ini tempatnya nih teman-teman, Danau Ranau, Pusri ya. Tempatnya lumayan gede dan cukup menarik gitu. Makanya saya memutuskan untuk bisa menginap di sini sebenarnya teman-teman. Cuma ya ternyata di dalam penginapannya saya sendiri. Nah bisa dilihat ya kanan kiri gentengnya juga udah banyak yang lepas gitu ya. Saking jarang gitu. Kalau saya dengar dari cerita-ceritanya pandemi lah. Oke, nah ini bendera kebanggaan saya dari CB150X Depok Raya dan juga paguyuban Honda Depok. Nah, ini pemandangan dari kamar teman-teman. Wah, gila banget ya. Mantep banget bagusnya. Dan ya kita bisa lihat sunset kalau lebih clear ya. Cuman sayangnya ya seperti yang saya bilang, abis ini hujan gitu teman-teman. Dan sangat estetik banget. Gitu aja perjalanan saya sampai ke Danau Ranau teman-teman, sampai di episode 3 selanjutnya teman-teman. Oke, teman-teman, itulah hari pertama dan saya sudah menuntaskan 529 km sampai dengan ke Danau Ranau. Jadi gimana keseruan besok-besok? Saksikan di